Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama TR Taufik H. Taratat, 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 taratat. Boom. Oke, di sini kita akan bahas soal KSNP Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi SMA tahun 2020 bagian A, yaitu isian singkat soal nomor 6 level mudah materi kombinatorika. Diketahui himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4. Banyaknya pasangan himpunan bagian tidak kosong A1, A2 sampai A6 yang memenuhi 3 syarat berikut sekaligus, yaitu yang pertama A1 irisan A2 sama dengan himpunan kosong. A1 gabungan A2 merupakan himpunan bagian dari A3. Kemudian A3 merupakan himpunan bagian dari A4 dan seterusnya sampai himpunan bagian dari A6 adalah titik. Bisakah Anda mengerjakannya? Silahkan pause video ini untuk Anda coba mengerjakan sendiri. Baru kita akan bahas bersama-sama. Oke. Nah, di sini untuk yang pengen tahu soal asli KSNP tahun 2020, buka saja link DR Taufik H. Link ada di deskripsi. Setelah terbuka, klik saja yang file DR Taufik H. Ya, mari kita bahas. Di sini kita akan perhatikan dulu nih syarat-syaratnya. Yang pertama, A1 irisan A2 sama dengan himpunan kosong. Artinya, banyaknya anggota dari A1 irisan A2 itu adalah sama dengan 0, ya kan? Nah, kemudian syarat yang kedua di sini ada A1 gabungan A2. Coba kalau kita ingat-ingat, gabungan A1 dengan A2 itu artinya memiliki banyak anggota, itu sama dengan banyak anggota A1 ditambah banyak anggota A2 dikurang banyak anggota irisannya, ya kan? Irisan dari A1 dan A2. Nah, padahal di sini irisannya kan 0. Artinya gabungan ini itu sama dengan ya banyaknya anggota A1 ditambah banyaknya anggota A2, ya kan? Dimana di sini kan gabungannya himpunan bagian dari A3. Artinya di sini kita punya banyaknya anggota ini itu kurang dari sama dengan banyaknya anggota A3, ya kan? Nah, kemudian untuk yang syarat terakhir di sini sebenarnya mudah ya. Di sini A3 himpunan bagian dari A4 berarti ya banyaknya anggota A3 itu kurang dari sama dengan A4, terus kurang dari sama dengan A5, kemudian kurang dari sama dengan anggota dari A6, gitu kan. Nah, di sini kan yang diminta banyaknya pasangan himpunan bagian tidak kosong. Nah, kalau tidak kosong artinya di sini minimal ada satu, gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini kan A1 ditambah A2 itu artinya kita punya 2 itu kurang dari sama dengan penjumlahan dari A1 ditambah A2, ya kan? Karena masing-masing minimal satu. Jadi ini A1 tambah A2 itu minimal 2, ya kan? Kemudian kurang dari sama dengan banyak dari A3, gitu kan. Nah, kemudian sebenarnya ini kalau kita gabung bisa ya. Jadi digabung terus sampai sini. Kemudian A6 itu maksimalnya berapa? Ya tergantung nilai S. Kalau kita lihat di sini banyaknya anggota S itu kan 4. Ya udah berarti banyaknya anggota A6 itu maksimal juga 4, gitu kan. Nah, oke, kemudian apa yang kita lakukan? Coba kita lihat gambarnya ya. Nah, kalau kita lihat, nah sebenarnya kan bisa digambar seperti ini kan. Misal ini A1, ya kan, kemudian A2 ini terpisah karena irisannya 0 gitu, jadi enggak memotong gitu. Nah, kemudian kita bisa buat di sini sebagai A3 ya, ini A3. Kemudian kita bisa buat lagi nih sebagai A4. Nah, kemudian kita buat lagi di sini ada himpunan A5 ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini kita bisa buat jadi himpunan dari A6, ya kan. Nah, untuk S itu ya anggap aja keseluruhan ini, gitu kan. Nah, oke, pertama di sini kan kalau kita lihat yang seperti kita ketahui ketaksamaan tadi, di sini kan 2 kurang dari sama dengan A1 tambah A2 kurang dari sama dengan A3, terus kurang dari sama dengan A4 dan seterusnya sampai A6, kemudian kurang dari sama dengan 4. Nah, artinya di sini apa? Artinya kita kan punya kemungkinan bahwa A6 A6 itu ada 3 kemungkinan, ya kan, yaitu 2, 3, 4. Karena minimalnya 2, maksimalnya 4, ya kan, ada 3 kemungkinan A6. Nah, kemudian kalau lihat dari gambar sini kita sebenarnya harus meletakkan anggota di A1 sama A2, ya kan. Jadi kita misalin ini kan ada 4 ya, anggotanya kita tulis XXX itu nanti. Kita gambarnya
X di gambar ini X gitu kan. Jadi yang pertama itu harus ada X di sini 1, kemudian X di sini 1 ya kan. Jadi di sini udah ada 2 anggota di A6 dan yang lainnya juga. Nah, kemudian di sini caranya gimana? Kalau menurut saya di sini saya akan bagi kasus. Untuk yang pertama A6 itu ada 2 gitu. Jadi A6 ada 2 ya, artinya udah gambarnya kayak gini doang ya kan. X-nya cuma di dalam sini. Karena A6 ini termasuk ya. Jadi A1, A2 itu termasuk A6 juga udah terhitung 2 gitu kan. Nah, artinya banyak caranya itu berapa? Banyak cara menyusun kayak gini. Banyak caranya. Banyak cara itu sama dengan ya kita banyak cara memilih X ini kan, memilih X dari 4 anggota ini ya, 4 anggota S. Ya, berarti yang pertama kita yang ini dulu deh, yang ini. Berarti kan 4 dipilih 1 ya kan. 4 kombinasi 1 ya kan. Kemudian yang sini kita juga akan pilih karena kita udah ambil 1 ya. Berarti misal kita ambil yang ini berarti kan sisanya 3 pilihan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya di sini ketika kita memilih untuk anggota A2 itu ya tinggal 3, kita pilih 1 untuk anggota 2. Nah, di sini paham ya. Jadi 4 dikali 3 yaitu 12. Oke, untuk kasus ini sebenarnya masih mudah karena A6 masih sama dengan 2 yaitu belum terlalu ribet ya. Nah, kemudian untuk kasus yang berikutnya, untuk banyaknya anggota A6 itu sama dengan 3. Nah, sebenarnya ini akan lebih ribet tapi tidak terlalu ribet menurut saya. Jadi banyak caranya itu sama dengan, coba di sini kan ada 2 ya. Nah, kemudian kalau misal ada 3 anggota A6 artinya bisa saja X-nya di sini ya kan, atau di sini, atau di sini, atau di sini gitu kan. Nah, di sini kan artinya di antara 4 area ini ya kan, area 1 2 3 4, X-nya bisa diletakkan di antara 4 itu ya kan, X yang tambahan gitu kan. Artinya dari 4 itu akan dipilih 1 untuk ditambahin X. Nah, artinya ya 4 kombinasi 1. Oke. Nah, kemudian baru setelah itu kita akan memilih X-nya. Nilai X ya kayak tadi, dari 4 pilihan kita ambil 1 berarti jadi 4 kombinasi 1 ya kan. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ini juga kita pilih, kan tadi udah diambil 1 berarti sisa 3. Sisa 3 dipilih 1 lagi berarti 3 kombinasi 1. Kemudian yang ini juga kita akan pilih karena tadi udah diambil 2 berarti ini pilihannya tinggal 2 ya. Nah, kita pilih 1 berarti 2 kombinasi 1. Artinya untuk kasus ini ya kita bisa hitung ini. Tapi sebenarnya ini belum selesai. Kenapa? Karena kita ada kasus lain. Oke, berarti ini sama dengannya belum bisa disama dengan ya, karena masih ada kasus lain. Dimana di sini X yang ini X-nya itu enggak di area, di 4 area ini, yaitu di mana? Yaitu di area A1. Ya kan? Kan bisa kan? X-nya masuknya di sini, bukan di 4 area tadi, tapi bisa aja di A1 atau A2 gitu. Nah, anggap aja di A1 deh. Nah, kalau kita lihat di sini banyaknya cara gimana? Ya artinya di sini kan ada A1 sama A2 sebenarnya bisa dibolak-balik ya kan. Kita pilih salah satu yang anggotanya 2 gitu kan. Dari 2 himpunan ini kita pilih satu yang anggotanya 2, paham kan? Berarti dari 2 himpunan kita pilih 1 yaitu 2 kombinasi 1 ya kan. Nah, kemudian baru kita memilih anggota-anggotanya, yaitu di sini 2, dari 4 kita pilih 2, berarti ya 4 kombinasi 2 gitu. Nah, kemudian yang ini itu karena udah diambil 2 berarti kan tersisa 2 ya. Kita ambil 1 gitu. Berarti 2 kombinasi 1 gitu kan. Nah, artinya di sini udah ya. Di sini sudah mencakup semua kasus. Karena kalau X-nya kita taruh sini ya sama aja masuk ke kasus ini tadi, ya kan. Oke, artinya banyaknya ini sudah bisa kita hitung, yaitu 4 dikali 4, 4C1 4, 4C1 4, 3C1 3, 2C1 2, kemudian 2 kombinasi 1 itu 2, 4 kombinasi 2 itu 6, 2 kombinasi 1 itu 2 ya kan. Nah, kemudian kita hitung aja di sini. Oke, di sini berarti kan 4 kali 4 kali 3 kali 2, 16 kali 6 96. Kemudian di sini 2 kali 6 kali 2 24. Artinya untuk kasus ini ada 120 cara. Ya kan, untuk kasus A6 itu sama dengan 3. Ya, sekarang kita masuk ke kasus terakhir nih, untuk yang
anggota dari A6 itu sama dengan 4. Nah, ini yang paling ribet nih. Nah, gimana tuh caranya? Ya kayak tadi ya, banyak cara. Itu pertama kita cari kemungkinan-kemungkinannya ya. Nah, dimana di sini kan ini baru 2 ya. Kemudian kita tambahin 2 X lainnya. Nah, 2 X lainnya tuh sebenarnya bisa kita taruh sini kan, di satu tempat yang sama. Kemudian atau di satu tempat ini, atau di sini, atau di sini, atau di sini ya kan. Di antara 4 tempat ini akan kita pilih satu untuk kita letakkan 2 anggota tadi. Nah, artinya dari 4 tempat tadi kita pilih satu, artinya 4 kombinasi 1 ya kan. Nah, kemudian baru di sini kita akan milih anggota-anggotanya dari yang sini ya. Di sini kan ada 4 ya. Ada 4, kita pilih satu, berarti 4 kombinasi 1. Kemudian di sini berarti sisa 3 ya, udah diambil satu, sisa 3 diambil satu, kemudian berarti 3 kombinasi 1. Kemudian yang terakhir di sini kan udah diambil 2, berarti sisanya 2, berarti 2 kombinasi 2 ya kan. Nah, kemudian ditambah kasus yang lain nih. Kasus yang lain di sini ada ketika X-nya itu enggak di satu tempat, bisa aja X-nya tuh di 2 tempat berbeda ya kan. Nah, dari 4 tempat ini kita akan pilih 2 tempat yang akan kita letakkan anggota baru, yaitu berarti dari 4 kita pilih 2, itu sama aja 4 kombinasi 2 ya kan. Nah, kemudian kita baru memilih anggota-anggotanya kayak tadi ya. Di sini dari 4 pilihan kita pilih satu, berarti 4 kombinasi 1. Kemudian berikutnya ini kan sisa 3 dipilih 1, berarti 3 kombinasi 1. Kemudian sisa 2 dipilih 1, berarti 2 kombinasi 1. Kemudian sisa 1 dipilih 1, ya 1 kombinasi 1 ya kan. Kemudian ditambah ada kemungkinan lagi nih, bisa aja ini X nya tuh ada yang di antara 4 tempat ini, dan ada yang di sini ya kan, di A1 atau A2 gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita pertama memilih antara A1 sama A2 nih, yang akan kita letakkan 2 anggota. Artinya di antara 2 himpunan ini akan kita pilih satu himpunan kan, artinya berarti 2 kombinasi 1 ya kan. Nah, kemudian di antara 4 tempat ini akan kita pilih satu tempat untuk meletakkan satu X ini, artinya berarti 4 kombinasi 1 ya kan. Nah, kemudian baru kita milih nih anggota-anggotanya. Dari 4 anggota kita pilih 2, berarti 4 kombinasi 2. Nah, karena udah terpilih 2 berarti sisa 2 ya kan. Kalau udah terpilih 2 berarti sisa 2 dipilih 1, berarti 2 kombinasi 1. Nah, kemudian berikutnya udah sisa 1, kemudian dipilih 1, ya 1 kombinasi 1 ya kan. Nah, kemudian ditambah kasus berikutnya itu kalau X-nya ini. Kemungkinan berikutnya tuh kalau X-nya itu di sini ya kan, dimana keduanya memiliki 2 anggota ya kan. Untuk A1 sama A2 sama-sama memiliki 2 anggota. Nah, di sini berarti kemungkinannya di sini langsung aja ya memilih anggotanya. 4 dipilih 2, berarti 4 kombinasi 2. Kemudian untuk ini berarti udah diambil 2, berarti sisa 2 diambil 2, berarti 2 kombinasi 2 ya kan. Nah, kemudian kemungkinan lainnya ternyata masih ada nih. Kemungkinan lainnya itu kalau A2 nya tetap 1, kemudian A1 nya ada 3 gitu, atau sebaliknya gitu kan. Jadi kita memilih antara A1 sama A2, memilih yang ada 3 anggota, berarti kan di antara 2 himpunan kita pilih 1, berarti 2 kombinasi 1 ya kan. Nah, kemudian di sini baru kita pilih anggota-anggotanya ya. Dari 4 kita pilih 3, berarti 4 kombinasi 3. Kemudian yang terakhir karena udah dipilih 3, sisa 1 dipilih 1, ya 1 kombinasi 1. Nah, di sini kita udah menghitung semua kemungkinan-kemungkinan dari A6 itu anggotanya 4 ya kan. Nah, artinya di sini kita tinggal hitung aja. Ya udah, di sini 4 kombinasi 1 4, 4 kombinasi 1 4, 3 kombinasi 1 3, 2 kombinasi 2 itu 1, ditambah 4 kombinasi 2 itu 6, 4 kombinasi 1 itu 4, 3 kombinasi 1 itu 3, 2 kombinasi 1 itu 2, 1 kombinasi 1 itu 1, ditambah di sini ada 2 kombinasi 1 berarti 2, 4 kombinasi 1 4, 4 kombinasi 2 itu 6, 2 kombinasi 1 itu 2. Kemudian ditambah di sini ada 4 kombinasi 2 berarti 6, 2 kombinasi 2 1, kemudian di sini ada 2 kombinasi 1 berarti 2, 4 kombinasi 3 itu 4, 1 kombinasi 1 adalah 1. Nah, di sini kita tinggal hitung aja, 4 kali 4 kali 3 kali 1 itu 48 ya kan. 6 kali 4 kali 3 kali 2, 6 kali 6
36 kali 4 berarti 144, kemudian ditambah 2 kali 4 kali 6 kali 2, 8 kali 6 48 kali 2 96, kemudian ditambah di sini 6 kali 1 berarti 6, ditambah 2 kali 4 8. Nah, kalau kita hitung di sini dapat 300, ini 302 ya kan, 302. Oke, nah kita dapat nih jawabannya untuk kasus ini 302 ya kan. Nah, artinya di sini kita tinggal hitung aja nih untuk yang semua kasus ini, karena kan di soal ini terdiri dari 3 kasus ini. Ya udah, berarti jawaban soalnya kita tinggal jumlahin semua kasus ini, yaitu 12 tambah 120 tambah 312. Jadi banyaknya himpunan bagian tidak kosong ini yang diminta, berarti banyak cara keseluruhan. Nah, cara seluruhnya bisa kita hitung dari penjumlahan itu 3 kasus, yaitu 12 ditambah 120 ditambah 302. Nah, di sini kalau kita hitung 12 tambah 120 132 tambah 302 berarti 434 ya kan. Jadi jawabannya adalah 434. Nah, di sini kita selesai nih. Nah, untuk mengecek kepahaman Anda, silahkan Anda coba kerjakan soal modifikasi ini dan jawab di kolom komentar ya. Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.